Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung dengan sharing session insulin yang ketiga, di mana pada sesi kali ini mengambil tema Ethic Management in Mining Industry dengan pemateri Pak Rida Renaldi. Ya, sekilas saya akan membacakan CV dari Pak Rida. Ya, nama lengkap Rida Renaldi. Sebentar ini. Ya, ini kita hampir seumur ya Pak Rida ya. Ya, latar belakang ilmu dari Poltek ITB, Teknik Mesin, kemudian S2 di Teknik Industri. S2 Magister Manajemen ya UI. Dan saat ini sedang mengambil program doktor di UI di peminatan K3 ya Pak. Kebetulan teman kuliah juga ini. Baik, kita mengambil tema tentang kelelahan, bahwa pada dasarnya kelelahan adalah sebuah tanda atau respon yang ditimbulkan oleh tubuh yang meminta untuk tubuh kita berhenti atau beristirahat dulu, karena kalau tidak itu akan membawa dampak yang lebih ya, bahwa kelelahan adalah salah satu faktor risiko yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Mau tidak mau, untuk mengantisipasi itu harus dilakukan sebuah upaya untuk mengendalikan. Nah, makanya ada namanya manajemen kelelahan atau sistem manajemen kelelahan yang sebaiknya dilakukan secara terintegrasi dengan sistem manajemen yang ada di perusahaan. Baik, untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Pak Rida untuk memberikan paparan materinya. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Salam kenal ya, saya Rida Renaldi. Tadi seperti yang dijelaskan Bu Yaya ya, bahwa latar belakang saya memang praktisi Pak. Jadi saya dari tahun 99 itu bergabung dengan PT PAMA ya, Persada Nusantara, kontraktor pertambangan. Dan sebetulnya saya di sini yang memberanikan diri saja gitu ya, karena saya bukan akademisi, bukan dosen ya, tapi saya lebih ke praktisi. Makanya mungkin di sini sharingnya nanti banyak ke prakteknya ya. Ya. Dalam rangka membungkus supaya terstruktur, di sini saya akan alurnya tuh akan coba kita pakai alur yang ada di buku ya. Siap, perdon. Saya coba share screen-nya. Kok nggak bisa share, Bu? Oh, silakan. Oh, sebentar. Ini host disable participant screen sharing. Oh, kalau gitu saya iniin aja dulu ya. Jadiin host ya. Oh, tapi repot dong. Harusnya. Apa sudah terlihat Ya, screen saya? ya Pak. Tidak. Ya. Baik. Jadi saya coba alur diskusi kita pakai buku ini ya, sekalian kita bahas dalamnya. Nanti memang buku ini judulnya di processing industry. Cuman karena saya lihat buku ini bagus ya. Cuma nanti mungkin aplikasinya diskusinya kita di seputaran industri tambang begitu. Ya. Oke, sebelumnya di peserta ini dari mana aja Bu ya?
Tadi background. ada juga dosen, Pak. Ada dari Bali, ada dari Morowali pekerja, ada dari PHKT ya, pekerja, ada mahasiswa juga, Pak. Oh, dari pertambangan ada juga, Bu? Dari migas ini ada nih, Oh, dari migas. pertambangan mahasiswa ini, Pak. Ada sebagian. Ya mungkin nanti bisa saling melengkapi Iya, ya. iya. Oke, jadi kita bahas bukunya sambil nanti aplikasinya saya bisa sharing apa yang di pertambangan sudah lakukan, mungkin seperti itu ya. Oke, jadi di bab 1 memang di sini dibahas tentang konsekuensi dari insiden dari fatigue ya. Di sini ada contoh BP Texas. Nah, kalau di pertambangan ya, ya seperti kita ketahui bahwa di pertambangan itu majority itu aktivitasnya adalah hauling atau pengangkutan material ya dari dalam tambang yang berupa overburden atau tanah penutup atau juga pengangkutan batu baranya gitu ya. Jadi truk yang hilir mudik itu terus-terusan selama 24 jam itu merupakan majority activity yang ada di tambang ya. Sehingga kalau terjadi ada operator yang fatigue ya, insidennya bisa berupa nabrak unit yang lain ya dari belakang misalnya tuh, atau nabrak adu kambing, ataupun misalnya masuk ke parit atau nabrak median jalan gitu, seperti itu. Dan itu bisa dampaknya severity-nya bisa berupa kerusakan harta benda ya, injury ataupun sampai fatality. Nah, di buku ini dibahas juga terkait dengan biology of sleep ya. Jadi ternyata kalau kita tidur itu kan ada step-stepnya ya. Jadi di sini ada ya terjaga, terus RM tuh rapid eye movement ya. Jadi gerakan matanya masih sering, terus NREM ini non rapid eye movement ya. NRM 1 2 3 gitu. Nah, di sini ternyata tidur juga ada siklus-siklusnya ya, cycle-cycle-nya gitu. Cycle-cycle-nya. Jadi pertama tidur masih matanya masih gerak-geraknya cepat, lama-lama jadi berkurang, terus ada deep sleep gitu ya. Lalu bangun lagi. Nah, di sini peran siklus tidur ini dalam pertambangan ya, ini penting buat kita mengetahui karena ada kasus seperti ini. Jadi orang dibangunkan gitu ya pada saat dia tuh ada dalam fase deep sleep. Nah, pas bangun itu dia bukannya seger, tapi malah lemas gitu ya, dan gak lama kemudian kantuknya masih menyerang lagi dan akhirnya insiden. Ataupun ada orang yang bangun dari tidurnya kelayangan akhirnya jatuh gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk membuat kebijakan napping ya. Jadi kalau misalnya orang itu kalau udah nggak kuat gitu mengoperasikan unit, dia boleh tidur gitu. Nah, tidurnya itu berapa lama? Nah, sebaiknya napping itu tidak lebih dari 20 menit. Nah, ini ngambilnya dari siklus ini ya. Ini yang ada terkait biologi tidur ya. Lalu di buku ini juga dijelaskan ya. Di sini terkait dengan sleep debt ya, atau hutang tidur. Garis yang ini adalah hutang tidur. Jadi ini siang hari lalu malam gitu ya, siang malam siang malam. Di siang ini kita bangun, di pagi-pagi hutang tidurnya menumpuk gitu ya, bertambah terus, berakumulasi, akhirnya kita tidur, akhirnya hutang tidurnya turun lagi, terus menerus seperti itu ya. Tapi di yang B dan C ini adalah hutang tidurnya tuh ini ya, tidak siklus normal gitu ya. Jadi contohnya yang ini, yang B ini. Ini orangnya bangun pagi-pagi terus tidur, lalu dia bangun terus ya, malamnya nggak tidur ya. Yang digelap ini kan malam, dia baru tidur di sini, akhirnya hutang tidurnya terakumulasi terus, baru dia tidur gitu. Tidurnya di siang hari gitu.
Akhirnya jadi tidak pas bangun, bisa jadi dia bangun tidur tapi hutang tidurnya bangun tidur di pagi hari misalnya, tapi hutang tidurnya tinggi sehingga dia tidak siap untuk bekerja ya. Salah satu contoh gampangnya sih misalnya kalau saya lihat di tambang itu kalau di dalam waktu perjalanan bisa di bis tuh pada tidur semua ya, kemungkinan itu hutang tidurnya masih ada gitu. Jadi pada saat kerja tuh dia belum sepenuhnya siap untuk bekerja, masih ada hutang tidur. Nah, berapa lama tidur yang dibutuhkan ya? Memang kalau dari buku ini di halaman 20 dibilang bahwa tidur itu 7 sampai 8 jam ya. Tapi terus terang 7 sampai 8 jam ini akan sulit dicapai, apalagi kalau misalnya di tipe pekerjaan yang 2 shift ya, 2 shift misalnya. Kita harus bekerja 12 jam, sedangkan kan sebelum bekerja juga ada waktu persiapan gitu ya. Yang misalnya mau bekerja jam 6 pagi, tentunya jam setengah 5 sudah bangun gitu ya. Dan sampai rumah bisa jadi jam 7 atau 8 malam gitu. Jadi waktu yang tersedia untuk tidurnya itu bisa jadi kurang ya, karena ada waktu sosial juga. Tapi di buku ini dibilang bahwa 7 sampai 8 jam adalah waktu yang kita butuhkan untuk tidur. Tapi ada juga jurnal yang lain untuk pekerja kereta api dari Kanada itu dibilang 6 jam cukup ya, untuk tidur. Lalu kita ketahui di buku ini bilang konsekuensi dari kurang tidur ya. Ya bisa mempengaruhi kinerja kognitif, ya, ngantuk, emosi gitu ya. Lalu ternyata juga berdampak pada kesehatan ya. Di sini ternyata kegemukan juga bisa ditimbulkan dari kurang tidur ya. Terus terang kalau di pertambangan saat ini memang obesitas jadi isu juga ya. Dan kita ada programnya karena kalau misalnya operator itu gemuk ya, selain ergonominya juga kurang baik karena harus naik turun unit ya, itu juga dampak pada kesehatannya ya. Sehingga kita ada program terkait dengan obesitas ini yang bisa jadi itu dikarenakan merupakan konsekuensi dari kurang tidur. Lalu di bab 3 ini dibahas terkait dengan ritme sirkadian ya. Kalau kita lihat jadi yang grafik tidak putus-putus ini ada suhu tubuh ya. Ya, lalu yang putus-putus ini adalah melatonin. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kita di sekitar jam 1 siang itu suka ini ya ngantuk gitu ya. Dan memang itu siklus tubuh kita memang seperti itu. Ya. Jadi ada istilahnya siklus sirkadian. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi kalau yang panah ke bawah ini adalah hutang tidur atau sleep debt ya. Jadi ini waktu terjaga kita bangun jam 7 pagi ya. Lalu ini di sini tidur sekitar jam 10 malam ya gitu. Jadi kita tidur di sini. Nah, ini bagaimana interaksinya ya. Interaksi hutang tidur dengan circadian rhythm dan juga kebugaran kita ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ini tuh panah ke atas tuh kebugaran ya. Jadi nanti di sekitar jam 1 siang ini memang agak-agak turun gitu ya vigilance kita gitu. Jadi memang ini suatu hal yang wajar di mana kalau sudah biasanya kan udah pas istirahat makan ya jam 2-an itu udah ngantuk gitu. Nah, itu ternyata memang siklus yang setiap manusia mengalaminya karena sirkadian ini. Oleh karena itu dampak dari ini ditambang kita memiliki jam kritis ya, jam-jam di mana itu kritikal untuk terjadinya insiden fatigue. Salah satunya di sekitaran jam 3 dan 4 dan memang statistik insiden pun menyatakan seperti itu ya. Di jam-jam itu merupakan jam kritis. Selain ada jam lain yaitu di malam hari ya, di subuh itu jam 3 sampai jam 6 itu merupakan jam kritis juga.
Dan juga ada di siang hari itu jam 10 sampai jam 12 itu jam kritis juga ya. Oke. Ya, ini ada yang nulis wajar ya, memang wajar. Mungkin bisa diskusi dulu. Bu Yaya, dibuka itunya. Dibuka mute-nya. Ya. Halo. Kenapa, Pak? Itu ada yang nulis wajar barusan. Di situ mungkin ada diskusi dulu. Nggak ada kok, Pak. Oh. Di chat. Enggak, di screen saya barusan muncul. Ada yang bikin bulat terus tulis wajar gitu. Memang di jam 1 itu wajar ya, wajar. Kalau dari bukunya memang seperti itu, karena itu dampak dari siklus sirkadian. Oke, jadinya di sini di tabel 3.1 ini ya, ini kombinasi sleep debt dan sirkadian jadinya seperti ini ya. Pada saat jam 7 pagi ya, sleep debt-nya rendah, utang tidurnya rendah. Tapi circadian output-nya juga rendah. Ya, sehingga pagi-pagi itu alertness kita adalah tinggi ya. Lalu di jam 2 sore ya, sleep debt-nya kan terus nambah tuh dari pagi-pagi karena kita bangun pagi ya. Terus tambah siang itu kan sleep debt-nya nambah terus. Lalu circadian output-nya low ya. Akhirnya alertness kita di jam 2 itu memang low point katanya ya. Jadi memang lagi rendah. Lalu jam 8 malam sleep debt-nya tinggi, tapi circadian output-nya tinggi, sehingga alertness-nya juga kalau jam 8 malam itu relatif tinggi gitu. Jadi kalau disuruh tidur jam 8 malam akan sulit karena alertness-nya lagi tinggi. Lalu jam 12 siang ya, ini jam 12 malam sleep debt-nya tinggi, circadian-nya juga rendah, akhirnya kita memang alertness-nya juga rendah, ini ngantuk banget gitu ya, lalu tidur gitu, jam 12 malam. Lalu di bab 4 ya, di bab 4 ini judulnya sleep hygiene recommendation. Jadi ini tuh terkait dengan tidur lah ya, tidur, sleep hygiene. Di sini dibahas terkait dengan ya pentingnya tidur gitu ya. Terus terkait dengan pencahayaan, terus waktu tidur yang konsisten gitu. Terus ada rutinitas yang dilakukan sebelum tidur gitu, terkait dengan noise, temperatur, lingkungan buat tidur, kamarnya gitu ya. Bagaimana cara mengatur sampai warna cat itu dibahas juga sih di buku ini gitu ya. Gitu. Ini penting ya kalau misalnya di tambang, karena kita ada yang di asrama dan juga yang tidur di luar ya. Pengaturan sleep hygiene ini jadi penting ya, karena misalnya dalam satu kamar ada 2 orang misalnya. Orangnya beda shift, yang satu sedang tidur, yang satu baru datang gitu atau bangun, atau misalnya yang satu senang musik, yang satu senang lampunya dinyalakan gitu. Nah, itu jadi pertimbangan, karena kalau misalnya sleep hygiene-nya tidak bagus, kualitas tidur juga tidak bagus dan akan berdampak pada keesokan harinya pada saat bekerja. Lalu di bab 5 ini dibahas tentang gangguan-gangguan tidur ya. Jadi ternyata banyak di gangguan tidur itu yang menyebabkan siklusnya itu kan kalau yang atas ini yang siklus yang baik ya. Tapi karena ada gangguan-gangguan itu ya, misalnya bangun di waktu tidur atau misalnya sleep apnea itu kan nafasnya ya terganggu gitu. Akhirnya dia terbangun akhirnya siklusnya tidak baik, menyebabkan kualitas tidurnya tidak baik, akhirnya
alertness dia pada saat besoknya harus bekerja. Gitu. Gimana? Lalu di bab ini diperlihatkan di sini jadwal yang tipikal ya, kita tidur, terus grooming, ini siap-siap gitu ya, terus work day, terus ada juga family time, lalu tidur lagi gitu kan. Ini siklus yang standar gitu, yang normalnya. Tapi pada saat bekerja di shift ya, atau ditambah lagi dengan gangguan tidur tadi, itu bisa sleep wake pace-nya itu yang nggak pas gitu. Jadi harusnya dia masih tidur, dia udah terbangun ya. Grooming gitu kan, atau perjalanannya jauh gitu. Dia Ini loh. time-nya sedikit, tidur di sini gitu. Nah, ini pola ini kalau di pertambangan, karena kita ada 2 shift dan 3 shift dan bekerjanya 24 jam, ini betul-betul kita hitung ya, kita hitung. Oke. Berapa jam yang tersedia untuk karyawan bisa tidur ya, terus berapa jam perjalanannya ya, berapa jam untuk social time ya, kita hitung alokasinya sehingga harus dipastikan bahwa waktu yang tersedia untuk karyawan tidur itu cukup. Karena kalau kita menuntut karyawan tidur 7 jam, berarti kan waktu yang tersedianya harus lebih dari itu, karena ada waktu persiapan, waktu sosial gitu ya, yang diakomodir di situ. Gitu. Oke. Di bab 6, ya ini dibilang membahas tentang fatigue dan juga hubungannya dengan manusia ya. Jadi ya bisa ke human error atau hand-eye coordination-nya terganggu, mood-nya, memorinya banyak ya. Nah, kalau misalnya di pertambangan ya, memang fatigue itu penyebab utamanya pertama adalah kurangnya tidur ya, kurangnya jam tidur. Karena apa? Banyak juga dengan kondisi sekarang di mana sinyal handphone juga sudah masuk ke tambang 4G gitu ya. Jadi banyak bukan banyak ya, ada juga beberapa orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu tidurnya dengan main gadget gitu ya, sehingga tidurnya kurang. Atau ada juga penyebab yang kedua itu, penyebab fatigue-nya itu adalah kebosanan, bisa juga seperti itu. Kebosanan. Tapi yang pertama adalah kurangnya tidur. Oke, next. Ya, di bab 7 ini dibahas tentang insiden-insiden atau eksiden-eksiden yang terkait dengan fatigue ya. Ini beberapa contoh kejadiannya ya. Tapi kalau di kejadian di pertambangan ya seperti tadi ya. Jadi supir, operator ngantuk saat mengendarai unit, akhirnya microslip, akhirnya masuk ke jalur lawan misalnya atau naik ke tanggul ya. Itu bisa terjadi pada supir bis, supir kendaraan kecil, atau supir dump truck ya. Itu jadi apalagi ya di risk fatigue di bulan Ramadan ya memang meningkat secara risikonya. Karena apa? Karena pola tidurnya juga seperti biasanya ya, harus bangun lebih pagi misalnya seperti itu. Akhirnya tingkat risiko fatigue-nya bisa meningkat. Oke, jadi bab 7 ini membahas tentang kejadian insiden yang terkait dengan fatigue. Selanjutnya di bab 8 di buku ini dibahas tentang aturan-aturan yang mengatur tentang fatigue. Nah, kalau misalnya ditambang, banyaknya saya merefer ke peraturan yang di Australia, karena di Australia itu pertambangannya cukup maju ya, dan dari sisi pengembangan standar dan sistem mereka juga lebih advance daripada kita.
Sehingga banyak kalau saya ngambil dari sana. Lalu di bab 9 ini ya dibahas terkait dengan countermeasures-nya. Jadi bagaimana kita mengontrolnya, mengontrol terkait dengan fatigue risk ini. Ya. Pertama dibahas terkait dengan schedule. Memang awalnya yang harus dilakukan adalah kita memastikan jadwal kerja kita itu sudah sesuai dengan kaidah yang seharusnya, baik itu dari pemerintah ataupun dari standar internasional. Nah, kalau misalnya yang kami lakukan untuk mengatur pola shift ya, schedule kerja itu, saya menggunakan FideScore. Jadi ada suatu aplikasi ya, di mana kalau kita masukkan di situ parameter-parameter jam masuk, istirahatnya, terus hari kerjanya gitu ya, nanti bisa muncul grafik ya, di mana kalau misalnya di hari keberapa risiko fatigue-nya paling tinggi, nah berarti kita harus melakukan kontrol tambahan di situ. Nah itu untuk mengatur jadwal ya. Lalu dari sisi makanan dan minuman juga ini kalau di tambang kita mengatur terkait dengan asupan ya. Karena kalau malam hari itu biasanya operator tuh nggak suka yang berat-berat makanannya, tapi kita juga harus memberikan asupan kalori di situ. Jadi bagaimana caranya itu disesuaikan antara keinginan ya dan kebutuhannya juga. Karena kalau misalnya diberikan makanan tapi tidak dimakan juga nanti jadi malah asupan kalorinya kurang ya. Lalu terkait dengan tempat tidur ya, tempat tidur ini banyak juga program-programnya terkait dengan tempat tidur ini ya. Dari sisi pengaturan kelompok kerja ya, jangan sampai ada ketemu misalnya yang satu sedang istirahat, yang satu bangun ya, sehingga bisa mengganggu gitu ya. Ya sebisa mungkin di satu kamar itu memang satu shift ya, jadi tidurnya bareng, bangunnya bareng juga gitu ya. Lalu bahkan sampai ke pengaturan jam untuk potong rumput tuh. Jangan sampai lagi karyawan tidur, lalu potong rumput sehingga bisa mengganggu tidurnya gitu ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan terkait dengan ini. Nanti di belakang saya coba sampaikan best practice-nya. Oke, tadi terkait work shift ya, tadi saya sudah sempat jelaskan kalau misalnya yang saya lakukan di tambang adalah menggunakan FideScore dari Adam Fletcher dari Australia juga. Jadi itu tinggal kita masukkan parameter ini nanti keluar perhitungan risiko fatigue-nya di shift tersebut. Lalu di buku ini juga dibahas ya cara kita menghitung ya fatigue index ya. Di sini ada disebutkan cara-caranya, nanti mungkin bisa di ini aja detailnya ya. Saya tidak akan bahas detail, tapi intinya dari beberapa parameter itu ada scoringnya, nanti ditotalkan skornya berapa, nah di situ ditentukan bahwa fatigue indeksnya tinggi atau rendah gitu. Sehingga untuk menentukan risiko menentukan kontrol tambahannya apa. Lalu di bab 11 di sini juga dibahas terkait dengan lingkungan kerjanya ya. Jadi seperti pencahayaan ya. Kalau misalnya di tambang ini malam kan ya gelap gitu ya. Tapi kalau pencahayaannya kurang, seperti di jalan itu tower lamp-nya kurang misalnya, itu mempengaruhi juga terhadap risiko fatigue ya. Lalu temperatur yang panas misalnya itu cenderung lebih membuat orang cepat fatigue ya, dari noise, vibration ya, dan juga warna. Ini dijelaskan juga di buku ini. Lalu di sini di bab 12 juga dijelaskan terkait dengan efek fatigue ya, yang bisa berdampak pada mental fatigue dan physical fatigue ya. Mental fatigue dan physical fatigue. Nah, dalam mental fatigue ini ada satu yang menarik. Saya sempat melakukan survei terhadap sekitar 1.500-an operator gitu ya. Jadi ditanya sebetulnya apa sih yang menyebabkan fatigue itu ya? Ya pertama jawabannya adalah
jam tidur yang kurang. Tapi jawaban berikutnya ialah terkait dengan kebosanan ya, kebosanan, boredom atau monotoni. Jadi karena supir itu kan kerjanya dari pagi sampai sore itu ya, satu situ ya bolak-balik aja gitu ya, bolak-balik sehingga itu yang menyebabkan mental fatigue itu ya. Jadi bisa jadi dia fisiknya di mana ya, tapi pikirannya kemana gitu. Nah itu juga jadi suatu PR ya buat kami karena itu cukup sulit juga di capture-nya. Oke. Oke, di sini ya ini masih nyambung dengan tadi ya sumber-sumber stres di pekerjaan ya. Ini nanti mungkin bisa dibaca saja. Nah, di sini juga dijelaskan cara-caranya untuk menangani, menghandle stres ya, menghandle stres. Ya, ini terkait dengan pembagian tugas yang bagus ya, pelatihan, terus proses kerjanya jelas gitu ya, latihan yang teratur seperti itu. Ya, memang tingkat stres dalam bekerja ya bisa juga berdampak pada meningkatnya risiko fatigue. Lalu di bab 13 di sini dibahas ya terkait dengan apa-apa saja yang harusnya dalam training itu ya, training fatigue itu dimunculkan ya terkait dengan kebijakan gitu ya. Nah, kalau misalnya kebijakan di kami ya sampai ada kebijakan bahwa kalau operator merasa ngantuk langsung istirahat gitu. Jadi tidak berdampak pada penilaian kinerjanya. Jadi nggak apa-apa dia truknya berhenti dulu untuk istirahat ya, karena itu lebih baik ya dibanding dengan memaksakan beroperasi pada sambil ngantuk dan akhirnya terjadi insiden ya. Itu kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan contohnya ya. Lalu terkait dengan biology of sleep, ini juga perlu dijelaskan kepada karyawan dalam trainingnya ya, terkait dengan circadian tadi misalnya. Lalu dijelaskan juga perlu terkait dengan strategi untuk bisa tidur bagus gitu ya, tentang pencahayaan, suhu, dan lain sebagainya itu perlu dijelaskan juga. Lalu perlu dijelaskan juga terkait dengan tanda-tanda fatigue ya, terus kalau memaksakan diri mengoperasikan unit itu apa, insidennya, mungkin contoh-contoh insiden yang lain, bagaimana menghandle-nya gitu ya, supaya jangan fatigue, bisa mengatur waktu dan lain sebagainya. Ini perlu kita sampaikan di training ya. Dan yang paling penting juga memberikan keyakinan kepada karyawan ya supaya berani bicara ke pengawas kalau dia tuh sudah ngantuk minta istirahat, itu juga penting ya. Karena banyak juga orang yang takut dinilai kinerjanya jelek ya, sedikit-sedikit minta izin tidur gitu, nanti bisa jadi dibully juga sama rekan-rekannya ya. Nah, jadi dalam training itu harus dikuatkan juga tuh mental dari si operator bahwa kalau ngantuk jangan memaksakan diri gitu, segeralah istirahat. Dan kepada pengawas juga kita harus tekankan bahwa kalau ada operator yang minta izin untuk istirahat harus diberikan gitu. Karena itu kalau dipaksakan itu akan lebih berbahaya. Ya. Lalu di bab 14 ini dibahas terkait dengan naps ya atau tidur siang ya, napping. Jadi di buku ini dibahas bahwa napping itu penting ya untuk meningkatkan alertness. Jadi napping dengan tidur sekitar 20 menit ya. Di sini 20 menit itu bisa meningkatkan alertness. Alertness sekitar 2 sampai 3 jam katanya. Nah, dalam hal ini ya di pertambangan kita memiliki program ini. Jadi kalau operator sudah ngantuk silahkan parkir, tidur ya. Tidur. Tidurnya berapa lama? 20 menit berdasarkan literatur ini. Nah, kenapa 20 menit saja? Karena kalau misalnya lebih dari situ ya,
orang sudah dalam fase NREM 3 atau deep sleep itu, terus dibangunkan, bangun bukannya segar, malah lemas ya. Jadi sebelum sampai fase itu harusnya dibangunkan. Nah, kalau di situ dibangunkan baru segar. Tapi kalau sudah ada tanggung gitu ya, sudah lewat nih dari 20 menit. Nah, itu sebaiknya biarkan saja tidur sampai 90 menit, kata di buku ini ya. Supaya dia siklusnya naik lagi, pada saat siklus naik baru dibangunkan. Nah, itu segar. Itu lebih baik dibanding dengan pada saat di bawah, lalu dibangunkan. Itu malah lemas, itu lebih berbahaya. Seperti itu. Nah, nah, tapi pada saat napping ini ya dihindari napping dekat-dekat waktu siklus sirkadian ya. Jadi takutnya ini bisa bablas tidurnya jadi kepanjangan gitu ya. Atau napping terlalu sore itu juga kurang baik karena bisa mengganggu siklus tidur malamnya gitu ya. Kalau misalnya jam 4 sore napping misalnya setelah asar itu, nanti malah jadi malamnya susah tidur dan itu berpengaruh pada keesokan harinya gitu. Seperti itu. Nah, ditambang juga ini menjadi hal penting dan kita kampanyekan terus-menerus ya. Oke, selanjutnya di bab 15 ini ada beberapa senyawa ya, kompon yang mendapat mengganggu tidur ya, seperti kopi, alkohol, nikotin dan beberapa hal ini ya. Nah, bahkan dianjurkan ya untuk minum kopi itu sebelum napping gitu. Sebelum napping minum kopi dulu, tidur. Pas bangun, reaksi kopinya mulai beraksi gitu ya. Jadi bangun tambah segar nih. Bisa seperti itu juga disarankan. Oke. Lalu di bab 16 di sini tuh terkait dengan fatigue risk management system ya. Mungkin di beberapa perusahaan juga sudah ada. Kalau di kita sendiri juga sudah ada ya. Jadi manajemen sistem ya khusus terkait dengan mengelola risiko fatigue ya. Dari mulai kebijakan ya, dari mulai mengatur jam pola kerja ya, dari terkait dengan trainingnya, risk assessment-nya, jadwal kerja, semua itu ada di situ ya. Jadi istilahnya tuh FRMS yang merupakan bagian dari safety management system ya. Oke. Lalu di bab 17 di sini dibahas terkait dengan investigasi insiden ya. Investigasi insiden. Nah, memang untuk insiden investigasi dalam hal fatigue ini kita ada panduannya lagi ya, ada panduannya lagi. Dan kalau misalnya di lapangan ya, untuk kejadian fatigue ini, kita menginvestigasinya sampai kita cek berapa hari ke belakang, minimum 2 hari ke belakang terkait dengan pola tidurnya misalnya ya. Terus terkait dengan pola main gadgetnya ya. Pengalaman kami seperti itu untuk menginvestigasi hal yang terkait dengan fatigue. Ya. Tapi kalau misalnya di tambang itu biasanya kalau orang yang fatigue itu ya selain tidak ada jejak pengereman gitu ya, jadi langsung lurus saja gitu. Itu salah satu ciri. Tapi ada juga yang tercapture benar-benar micro sleep karena di unitnya ada kamera ya. Jadi kita bisa tinggal putar balik kamera dan itu terlihat bahwa terjadi micro sleep ya sebelum tabrakan, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kalau ini sih dari sumber yang lainnya, bukan dari buku itu, tapi ini alur terkait dengan fatigue risk management ya. Dari adanya komitmen, konsultasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, terus proses risk manajemennya gitu ya.
lalu mendokumentasikan FRMP-nya, Fatigue Risk Management Plan, diimplementasikan, dimonitor, dan direview. Ini siklus yang baku lah ya dalam manajemen sistem ya. Oke, itu dari bukunya. Nah, ini saya mau sedikit share terkait best practice-nya ya, supaya ada gambaran mungkin di tambang bagaimana. Layarnya masih kelihatan, Bu ya? Masih Pak, masih. Kelihatan, Bu ya? Kelihatan. Oke. Jadi ini contoh implementasi fatigue manajemen di tambang. Ya kita misalnya di camp itu ada pujasera sehingga orang tuh nggak perlu keluar jauh-jauh. Ya ada di mes untuk belanja misalnya ya. Lalu ada juga program inspeksi kamar gitu ya. Housekeeping-nya harus bagus. Terus dari sleep hygiene yang tadi ya, kebersihannya gitu. Lalu ada juga kontrol keluar masuk karyawan sehingga dipastikan kalau orang yang bekerja di shift A misalnya tuh jam tidurnya dia nggak keluar ya. Itu ada kontrol-kontrolnya. Lalu ada training-training juga untuk para istri karyawan yang tinggal di luar ya. Karena penting juga ternyata karyawan itu pada saat jamnya tidur ya diminta oleh istrinya ngantar ke pasar misalnya atau diminta untuk ngantar anaknya, padahal seharusnya si bapaknya harusnya tidur misalnya. Lalu kita juga ada beberapa training buat pengawas, karena pengawas juga harus diberi pemahaman. Kalau ada operator minta izin untuk tidur, harus diizinkan seperti itu. Lalu kampanye-kampanye ya, dari poster, dan ada beberapa, ini contoh lampu supaya ada distract di lapangan ya, dan juga ini ada proses cek kebugaran oleh para pengawas ya, ada safety patrol juga seperti itu. Nah, ini ada memo-memo ya dari PM terkait dengan fatigue ya. Lalu kita juga ada pembuatan rest area di beberapa tempat di tambang untuk memastikan kalau ada operator yang merasa fatigue, ngantuk, ya dia bisa istirahat di situ di tempat yang aman. Lalu kita juga ada proses fit to work ya, jadi setiap karyawan yang masuk itu ditanya jam tidurnya berapa, apakah dia punya masalah pribadi gitu ya. Secara sistem dihitung nanti muncul siapa aja yang siap untuk bekerja dan siapa yang tidak siap gitu. Lalu ini ada contoh juga observasi dari manajemen ya, malam-malam ke lapangan dicek gitu, proses di lapangan berjalan baik atau tidak terkait dengan operasional dan juga fatigue-nya. Lalu di sini juga ya sama ya, ada inspeksi, ya, ada pengecekan oleh para medis atau pengawas. Ini contoh-contoh dokumentasi aja. Mungkin itu Bu Yaya. Ya. Kurang lebih dari saya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Rida. Ini lumayan memberikan pencerahan ya tentang bagaimana sistem manajemen kelelahannya. Ini apalagi ada beberapa contoh yang diberikan yang terkait pelaksanaannya di PT PAMA ya Pak Rida. Ya, betul, Bu. Ya, baik Bapak Ibu, silahkan. Ada beberapa tadi yang sempat ngechat langsung nih, yang mau bertanya. Silahkan. Unmute dulu ya. Ya, oke, baik. Silahkan Bapak Ibu. Ini ada Pak Rahmat Berkati nih dari apa lagi ya Pak? Dulu namanya PHKT ya sekarang ya? PHSS, Bu. Oh, PHSS ya. Ya. Silakan. Ya, Pak Pak Rida. Rahmat. Ya, salam kenal Pak Rahmat. Ya, salam Ini temannya kenal. Pak Rida nih. Di grup saya ada dengan Pak Rida. Oh ya. Tapi nggak sempat ketemu Pak waktu di Palu. Saya pulang sehari sebelum Bapak datang. Oh gitu. Sama-sama relawan. Relawan Palu. Saya sebetulnya tenaga medis, Pak.
yang kebetulan kalau ada insiden itu terlibat dalam investigasi ya. Nah, ini kebetulan saya yang pertama kali untuk belajar tentang petik. Kan petik ini sesuatu yang sangat subjektif, Pak ya. Kalau ditanya, saya lelah, atau yang kita khawatirkan adalah pekerjanya yang ingin ngeles dari pekerjaan tersebut. Ya, ya, Nah, ya. ada nggak cara yang objektifnya, yang lebih terukur supaya bisa mengatakan orang ini boleh skip bekerja atau lanjut bekerja, Pak? Oke. Ya ini petik itu subjektif, memang betul Pak. Dalam hal ini kalau yang kita kontrol itu saat ini ya terkait dengan jam tidur saja Pak. Jam tidur. Jadi memang bisa ngaku, oh saya lelah gitu kan, saya nggak kerja. Kalau di kami itu diizinkan Pak untuk kalau kamu tidak siap kerja ya nggak usah kerja gitu. Tapi ada mekanismenya. Jadi di awal shift itu kita ada fit to work Pak, ada form fit to work ya. Jadi dia harus mengisi berapa jam dia tidur tadi malam, terus berapa jam tidur kemarin malam, lalu berapa waktu terjaganya, ya, waktu terjaganya. Nanti secara sistem itu dihitung Pak. Jadi dia level kesiapan kerjanya gimana? Kalau dia tidak dinilai kurang gitu ya, dia memang tidak boleh tidur, tidak boleh bekerja. Nah, dan di situ ada lagi pertanyaannya memastikan apakah kayak Anda minum obat misalnya yang menyebabkan kantuk itu otomatis tidak boleh kerja. Lalu kalau dia punya gangguan yang maksudnya dia punya pikiran yang mikirkan keluarga lah atau mikiran apa, jadi sehingga dia galau gitu Pak. Nah itu 3 poin itu yang kita cek di awal sebelum kerja untuk memastikan setiap orang tuh siap untuk bekerja. Gitu. Nah paling itu yang bisa kita lakukan ya. Tapi kalau saya lihat dari yang lain tuh memang kayak mental fatigue itu bisa juga diukur Pak, ada kuesionernya. Cuman sampai saat ini sih kita belum pakai itu. Jadi cukup dari 3 tadi, tidur atau minum obat atau enggak, dia siap bekerja dari sisi kegalauan atau enggak gitu Pak. Form tersebut Pak yang simpan dari safety atau dari orang medik Pak? Form simpannya oleh pengawas Pak. Itu di pas awal shift bekerja turun dari bis, lalu itu absen, nah berbarengan dengan proses absen, dan di situ kan ada pengawas yang memastikan proses change shift itu berjalan dengan benar. Dan pengawas di lapangan Pak ya? Iya, pengawas di lapangan. Prakteknya seperti itu Pak. Oke, clear Pak Ridho. Terima kasih. Ya. Ya. Baik. Ya, selanjutnya Mas Bayu tadi. Halo. Pak Bayu. Baik, makasih Bu Andi. Ya Bu, Ini bisa dengar suara saya Bu? Videonya mana Pak Bayu? Iya Bu, Bu Andi, saya izin bertanya Bu. Iya, videonya mana Pak Bayu? Mukanya mana? Ya, saya perkenalkan Bapak Ibu, Pak Bayu ini salah seorang instruktur insurin dan instruktur di PJK 3 lainnya. Beliau ketua HSE Balikpapan ya. Dan ketua Ikatan Alumni K3 Universitas Balikpapan. Ya, silakan Pak Bayu, Mas Bayu. Halo. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Pak Ridho, nama saya Pak Bayu Pak. Ya, izin bertanya Pak. Ya Pak. Ya, perihal masalah fatigue ya nih. Tadi Pak Ridho menyampaikan masalah mungkin di perihal di jam istirahat. Pertanyaan saya, selain dari masalah jam istirahat,
apakah masalah jam kerja dan jam hubungan dengan relasi teman kerja itu apakah bisa berpengaruh dengan hubungan di fatigue manajemen? Mungkin itu saja Pak Ridho, terima kasih atas pencerahannya. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya ya. Memang tadi jam kerja, jam istirahat, dan hubungan relasi kerja dengan teman sejawat atau dengan atasan itu ada hubungannya Pak dengan fatigue. Tadi kalau di buku yang tadi kita bahas bareng itu ada juga di situ Pak, dibahas. Jadi breaks itu ya, jam istirahat itu berapa, kan secara peraturan juga ada ya, kalau di kita kan jam misalnya. Itu berpengaruh Pak dalam perhitungan fatigue risk. Itu salah satu. Kalau kita bisa hitung tuh pakai Fight Score Pak, aplikasinya itu dimasukkan jam istirahat berapa lama gitu ya, terus jam kerjanya berapa lama satu shift itu. Nanti itu akan mempengaruhi risiko fatigue-nya Pak, fatigue risk-nya gitu. Dan tadi hubungan relasi kerja itu juga sama mempengaruhi fatigue. Tadi di bab berapa ya, saya lupa. Terkait dengan stres itu Pak, itu mempengaruhi tingkat fatigue juga, seperti itu. Nah, dalam hal kalau yang kami lakukan ya untuk memastikan jam kerja dan jam istirahat itu memadai, cukup. Ya tadi Pak, kita masukkan ke aplikasi yang namanya Fight Score dari Adam Fletcher. Mungkin Bapak nanti bisa juga download yang versi ininya, mau coba-coba gitu ya. Itu bisa keluar nanti Pak, kalau Bapak masukkan parameter itu. Jam masuk kerja, jam istirahatnya, ya, terus jam kerjanya, nanti bisa kelihatan di hari keberapa itu resikonya meningkat. Jadi itu ada hubungannya Pak. Gitu. Mungkin bisa menjawab Pak. Bayu. Pak Bayu, termonitor Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Ridho atas pencerahannya. Ya Pak. Kok ya, Ya. di copy Pak, di copy. Oke, baik. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada Pak Hamzah dari Sulawesi Utara tadi Pak. Dari Universitas mana tadi ya? Manado. Oh, dari Stikes Geraha Medika, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ada juga Pak Dasri, Pak Rida, ini salah seorang praktisi tambang juga ini. Halo Pak Dasri. Pak Dasri dari Berau bukan? Iya, ya, di Berau Pak. Oke, halo Pak Dasri, apa kabar Pak Dasri? Lagi work from home ini ya, Pak Dasri. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Rida, apa kabar? Sehat Pak Dasri? Alhamdulillah. Sekarang di Bapak dari Pak. Sudah mau call dari Bapak. Tapi ini suaranya kresek-kresek ya Pak Dasri ya? Iya. Jaringan mungkin. Ya, halo Pak Dasri. Gimana kabar Pak? Baik, lagi jaringan kayaknya kurang. Jaringannya kurang ini Bu. Ya, Pak Hamzah tadi ada Pak Hamzah. Oh iya, ada juga Pak Muhammad Saleh nih. Beliau salah seorang senior kita. Mungkin ada sedikit tambahan Pak Saleh terkait dengan kalau Pak Saleh dulu di Bigas ya Pak? Iya betul Bu. Ya,
Bisa Ya, mungkin Pak, sekedar mungkin ada sharing-sharing juga Pak ada best beberapa practice bisa selama ditampung, ini ya. Pak. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Saleh, perkenalkan Pak Ridho. Kebetulan sekarang udah pensiun dulu di RO5, Pertamina. Baik. Pertamina RO5. Baik, saya mau bertanya solusinya nih. Ini dulu saya pernah menghadapi seperti ini. Misalnya kalau di Pertamina, kalau tadi kan ceritanya Bapak operator ya? Iya. Ya, operator. Kayaknya operator itu kan kerjanya sudah terjadwal dengan bagus gitu ya. Tapi ini ada kasus, contohnya kalau ini seorang inspektor gitu ya. Inspektor ini ada gangguan misalnya di boiler. Kemudian inspektor boiler itu cuma satu yang kebetulan ada di tempat. Nah ini harus bekerja perbaikannya selama seminggu. Itu kerjanya siang malam. Dia harus monitor dan melaporkan setiap kegiatannya, selalu harus update gitu ya. Nah ini istirahatnya sangat kurang sekali, ya kan? Nah, ini gimana solusinya atau caranya supaya kita tuh bekerja bisa tetap prima, tetap konsentrasi penuh dengan waktu kerja yang begitu besar. Katakanlah waktu bekerjanya itu istirahatnya cuma 3-4 jam. Itu pun bisa tidur nyenyak gitu. Karena kadang-kadang juga untuk menghindari ketinggian laporan yang harus disampaikan ke JM, itu kadang-kadang teman-teman tuh tidur di kantor gitu. Nggak pulang gitu kan. Nah ini gimana solusinya untuk menghadapi kelelahan ini? Terima kasih Pak Saleh. Ya mohon maaf, saya karena mungkin industri kita beda, jadi saya belum bisa ngasih best practice-nya bagaimana, karena saya memang nggak ada background di situ Pak. Cuman kalau di pertambangan itu ada juga yang kalau Bapak kan memang split shift ya istilahnya tuh. Jadi kerja terus tapi tidak rutin gitu Pak ya. Iya. Rutin gitu. Jadi mungkin saat ini berapa jam habis itu bisa istirahat, tapi dan tentunya tidak tidak rutin gitu ya, tidak itu lagi. Memang kalau dari buku ini risikonya meningkat karena ada split shift tadi ya. Split shift. Kalau di kita misalnya ini operator bis Pak, supir bis itu kan kalau di pengalaman di saya ya terkait dengan split shift. Jadi supir bis paling duluan dia menjemput operator gitu. Habis itu sampai di tambang, terus dia nggak ada kerjaan. Nah, dia baru bisa istirahat di situ. Nanti pas orang pulang, ganti shift, dia kerja lagi. Sampai terakhir dia ngantar shift yang terakhir di jadwal kerjanya dia. Nah, jadi dia tidur paling telat juga gitu, Pak ya. Nah, dia pola tidurnya tuh paling nggak reguler dibanding pekerja yang lain gitu. Nah, kalau kita di kontrol saat ini, kita memastikan pada saat jam-jamnya dia tidak bekerja itu dia bisa bayar hutang tidurnya tadi, Pak. Gitu. Jadi mau benar-benar difasilitasi, misalnya ada ruang tidur buat supir bis, misalnya kan, supaya dia bisa istirahat dengan baik. Salah satu upayanya seperti itu. Atau ada juga kalau di kita kontrolnya dengan menyediakan operator spare, Pak. Jadi misalnya ada suatu operasi yang tidak bisa berhenti gitu ya. Tapi kan namanya orang, misalnya ini Pak, ada operator doser. Dia kerja di area yang high risk gitu ya. Misalnya dorong-dorong material ke lumpur atau ke air gitu. Nah, di situ kan kerjanya kritis dan namanya orang kan ada fatigue-nya. Tapi pekerjaan itu tidak boleh berhenti. Nah, yang kita lakukan menyediakan spare operator sih, Pak. Kalau ditambang, harapannya seperti itu. Mohon maaf, tadi di Miga saya nggak bisa ngasih best practice-nya.
Iya, iya. Saya juga nggak pengalaman di situ. Iya. Mohon maaf. Tapi mirip-mirip aja sih ya Pak, karena pada dasarnya bagaimana supaya pekerjaan itu tetap berjalan ya. Iya betul Bu. Tapi namanya orang kan nggak bisa kerja seperti robot ya. Iya. Akhirnya kita harus menyiapkan penggantinya seperti itu. Iya, kalau yang Bapak sampaikan kan itu kondisi ideal Pak ya. Yang saya tanyakan ini kondisinya tidak ideal gitu kan. Nah ini solusinya kan, karena kita harus, dan itu tidak boleh ditinggalkan dan harus tetap on di sana gitu. Nah, masalah yang tidak ideal seperti itu. Kan itu kalau di perminyakan itu hal seperti itu sangat sering gitu kan, karena tiba-tiba ada gangguan, ada masalah, ada trouble, tiba-tiba kilangnya stop kan gitu. Nah, mungkin memang berbeda dengan di pertambangan Pak ya. Berbeda Pak, berbeda. Saya kurang paham. Baik Pak. Terima kasih. Iya. Sama Pak. Baik, terima kasih Pak Saleh. Tadi Pak Hamzah masih di room ya Pak? Ya Bu ya. Ya silakan Pak Hamzah, tadi ini dari Stikers Geraha Medika Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Silakan Pak. Videonya mana nih Pak Hamzah? Masih sementara masih di Sulawesi Utara Pak, atau sudah di mana nih Pak? Sudah di Makassar. Ya, lagi lockdown Pak di sana ya? Ya, sama semua Bu, sisa daerah lagi lockdown juga di sana. Ya, jadi lagi kerja dari rumah Pak ya? Jadi sebelum ditutup bandara, jadi kita semua pulang, jadi bekerja dari rumah. Sekarang di mana Pak? Di Kabupaten Wajo tepatnya. Oh, Di lagi di Sulawesi Selatan malah ya? Iya. Itu kampung saya malah Pak. Ya, kalau ke Sulawesi namanya Andi, antara Wajo, Bone, Sopeng. Iya, silakan Pak Hamzah, ada yang mau ditanyakan atau sharing, Ya. sekedar sharing Pak, silakan. Mungkin sedikit lebih masuk kepada sisi kesehatannya sih Bu. Ya. Kalau ini kan, jujur sih, ini kan fatigue saya baru pertama kali dengarnya. Ya. Nah, kalau mungkin pengalaman dari pemateri, nah, apakah fatigue ini bisa seberapa besar sih dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja? Nah, kayak seperti itu. Kemudian, kalau kita berbicara terkait dengan kesehatan, apakah fatigue ini bisa masuk kepada menjadi pintu awal masuk untuk terjadinya penyakit kronis di tempat kerja? Maka seperti itu Bu. Kebetulan sih saya memang kan disiplin ilmunya kesehatan masyarakat tentang epidemiologi. Kebetulan kita di sana ada peminatan K3, jadi di sini sih saya pengalaman dari pemateri dari sisi kesehatannya. Seberapa besar sih fatigue ini bisa meningkatkan risiko untuk terjadinya kecelakaan kerja, dan apakah memang fatigue ini bisa menjadi pintu masuk untuk terjadinya atau meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit kronis yang ada di tempat kerja. Oke, seperti itu Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Pak Rida? Ya Bu. Monggo Pak. Ya Bu. Jadi kembali tadi kan pertanyaan Pak Hamzah, ya makasih Pak Hamzah. Salam kenal juga. Iya Pak, iya Pak. Sama-sama, salam kenal juga. Ya ke Sulawesi baru ke Antam Pomala aja tuh dulu. Jauh Pak ya? Oke. Jadi ini Pak, terkait dengan konsekuensi fatigue terhadap kecelakaan Pak ya. Kalau tadi saya kembali ke buku ini Pak, ini disampaikan bahwa kecelakaan seperti BP Texas City juga itu salah satunya dari fatigue. Mungkin Pak Muhammad Soleh bisa tambahkan karena dari migas ya mungkin dengar lebih detail, tapi saya cuplik dari buku ini tuh ini contoh-contoh insiden yang insiden fatigue yang menyebabkan fatigue yang menyebabkan insiden gitu ya. Dan di buku ini juga disebutkan juga di beberapa perusahaan lain yang terjadi insiden dikarenakan fatigue juga, Pak.
Jadi ada di Bhopal, di penerbangan, di NASA juga ya, Exxon ya. Ini perusahaan-perusahaan yang dari hasil investigasinya itu ya, itu penyebabnya tuh disebabkan oleh fatigue. Dan kembali kalau di pertambangan ya di saya itu fatigue tuh bisa menyebabkan kerusakan harta benda ya, atau kerusakan lingkungan. Kalau yang terbalik misalnya truk tangki solar gitu ya, ataupun bisa menyebabkan fatality Pak. Itu ada bisa truk nabrak truk yang lain ya, seperti itu. Jadi saya jelas bahwa kalau fatigue itu meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Lalu terkait dengan pertanyaan yang kedua, di buku ini Pak dibahas ya, konsekuensi dari kurang tidur tuh ini Pak terhadap kesehatan. Jadi kardiovaskular, saya bukan orang kesehatan ya Pak ya. Ya Pak. Terkait dengan jantung ya, obesitas seperti itu. Jadi kalau di buku ini memang dijelaskan dampak fatigue terhadap kesehatan, begitu Pak. Iya Pak, betul. Mungkin bisa menjawab ya. Iya Pak, terima kasih sudah terjawab sih Pak, karena ini sudah jelas ada beberapa konsekuensi yang hadir pada saat terjadinya atau kurang tidur, yaitu penyakit jantung, obesitas, atau kegemukan, efek endokrin, tingkat glukosa darah, sistem kekebalan tubuh. Dan memang Pak, apakah memang langsung berhubungan secara langsung itu fatigue dengan tingkat stres kerja, atau stres kerja yang mempengaruhi fatigue atau begitu? Oke. Terkait dengan stres tadi stres kerja. Ya. Jadi kalau di sini Pak, dibahasnya di sini memang ada juga dampak dari fatigue ya. Ya. Mental fatigue sama physical fatigue. Lalu di buku ini juga dibahas terkait dengan stres Pak. Jadi ya memang di buku ini ada dibahas, berarti kan ada kaitannya Pak ya, antara stres dengan fatigue gitu ya. Kalau yang pengalaman di kami Pak, pada saat orang stres biasanya tuh mengganggu pola tidur. Ya. Akhirnya kurang tidur dan akhirnya seperti itu. Ada juga kasus Pak ya, misalnya dia lagi ada masalah nih dengan istrinya, ya, atau anaknya bermasalah misalnya itu, akhirnya dia terganggu tidurnya dan itu fatigue dan insiden. Nah ketahuannya tuh pada saat investigasi, kenapa kok kamu berapa hari terakhir ini tidurnya kurang misalnya, baru dia mengemukakan Pak, oh saya tuh Pak sedang mikir ini gitu. Dan itu beberapa kasus saya temukan seperti itu Pak, yang biasanya sumber stresnya dari keluarga gitu. Itu mungkin Pak apa sih? Oh jadi yang fatigue ini Pak memang khusus saja digunakan pada tatanan industri atau tempat kerja. Ini yang fatigue kalau kita mengalami kurang tidur di tempat kerja, misalnya kampus atau di sekolah atau di tempat kantor yang formal seperti itu, apakah itu bisa dibilang fatigue atau istilah lainnya? Seperti itu. Kenapa, Pak? Bisa diulang Pak Hamzah pertanyaannya? Yang istilah fatigue ini Pak, fatigue, apakah memang istilahnya ini memang atau biasa digunakan di tatanan tempat kerja, misalnya kayak industri atau di perusahaan-perusahaan. Nah misalnya kalau kita mengalami gangguan tidur atau kekurangan tidur misalnya di sekolah, kampus, atau di tempat kerja yang formal, nah apakah itu bisa disebut dengan fatigue atau ada istilah lainnya? Oh, oke. Oke, saya mungkin bisa share
Saya ada materi dari Pak Ridwan, Pak, terkait dengan fatigue itu pembagiannya ya. Ya, jadi sebenarnya Pak Hamzah yang kita memang bahas ini itu terkait dengan kerja ya. Jadi kelelahan kerja istilahnya, yaitu kelelahan yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukan selama bekerja. Meskipun banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kelelahan kerja itu, entah dari faktor non pekerjaan maupun karena faktor pekerjaan. Seperti non pekerjaan ya seperti tadi dibahasakan oleh Pak Rida, ada faktor-faktor psikososial istilahnya, yang mungkin masa ada faktor stresnya bisa dari masalah keluarga, bisa masalah dari lingkungan sekitar. Bisa juga karena stres di lingkungan kerja. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan atau pemicu terjadinya kelelahan kerja itu. Betul, Bu. Ya ini tapi kerjanya di sini, Bu, mohon maaf, tapi kerjanya di sini tidak difokuskan hanya tatanan pada misalnya ke industri atau perusahaan. Bisa mungkin mungkin dia bekerja di sekolah atau di kantor formal, atau mungkin bekerja di kampus yang berprofesi sebagai dosen. Nah, apakah itu bisa disebut dengan fatigue atau ada istilah lainnya? Pak, bisa Pak. Jadi intinya adalah kelelahan ditimbulkan oleh pekerjaan. Ya kembali kemana dia bekerja. Selama pekerjaan yang dia lakukan itu tergolong ke dalam pekerjaan. Ya, dia mendapatkan kelelahan itu di tempat kerja. Kalau kita lihat tempat kerja seperti apa, yaitu kita kembalikan sesuai dengan definisi Undang-Undang Keselamatan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Seperti itu, ya, Pak. Bisa ditangkap, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Dan yang menarik juga ini sih terkait fatigue itu kalau di industri penyebabnya itu di luar jam kerja, tapi fatigue-nya itu terjadi di jam kerja gitu. Ya, ya jadi seperti tadi ya Pak ya. Karena tadi ada masalah dengan istri ya. Iya betul. Yang jadi bukan melulu karena kalau pekerjaannya kan sudah ditakar, Bu ya, udah diukur gitu. Ya. Apalagi kalau misalnya dia nyetir gitu kan, sebetulnya sudah diukur dari asupan dan outputnya. Tapi fatigue itu kalau di industri banyak disebabkan oleh kegiatan yang memang di luar jam kerja gitu. Tapi dampaknya pada saat jam kerja. Gitu. Oh ya Pak Rida, kalau di PAMA bagaimana cara mengukur kelelahan Pak? Apakah ada rutin apakah ada pengukuran secara rutin? Kemudian alat yang dipakai gimana Pak? Jadi tiap awal shift itu ada pengukuran, Bu. Oh, ada pengukuran untuk memastikan fit to work ya Pak? Betul. Jadi ada fit to work yang dilakukan tiap awal shift. Lalu pada saat bekerja juga itu dicek lagi kebugarannya. Ada juga penggunaan wearables, Bu. Teknologi ya. Kan sekarang ada yang yang digelang itu ya. Iya. Bisa menghitung jam tidur seperti itu ya. Nah, itu dilakukan setiap jadi pekerja itu pakai gelang tidur itu. Ya. Jadi pada saat setiap hari data yang ada di situ di-download, Bu. Dari situ kelihatan bahwa mereka jam tidurnya berapa lama tadi malam gitu. Oh, dianalisis ya, kemudian dianalisis ya. Betul, bisa juga pakai itu kalau sekarang memungkinkan ya. Nah, kira-kira ada banyak kasus ya Pak seperti itu. Misalnya dia kurang tidur. Oh iya, ya. Banyak ditemukan karyawan yang tidurnya kurang gitu ya. Karena di kita kan 7 jam. 7 jam Pak ya. 7 jam selama ada yang 7 jam, tapi kalau literatur banyaknya menyebutkan minimum tidur tuh 7 jam. Oh, ini pekerjaannya shift ya Pak, shift-shiftan ya? Iya, shift-shiftan. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana program-program di sana Pak terkait dengan upaya
mengatasi kelelahan ya. Di antaranya kan bagaimana meningkatkan kebugaran tubuh. Mungkin ada program-program preventionnya atau promosinya di sana Pak terkait dengan fatigue ini. Ya, yang tadi Untuk slide lebih awareness ya mereka ya. ya yang tadi slide yang terakhir saya sampaikan itu kan contoh-contoh program Bu yang sudah kita lakukan. Ya, dari pelatihannya, dari mesnya ya, dari sarana olahraganya, dari pengecekan di awal shift-nya, dari pengecekan pada saat beroperasinya gitu. Dari sisi misalnya kesehatan ya. Jadi Obat ada yang pemeriksaan kesehatan ya Pak? iya betul. Bahkan pembatasan obat-obat yang membuat ngantuk ya kayak orang flu misalnya kan. Oke. Itu kalau ada karyawan yang minum obat seperti itu kita nggak bolehkan untuk bekerja. Obat-obat yang bisa menekan saraf ya, menimbulkan ngantuk. Dan kalau misalnya ada operator yang ngantuk pada saat beroperasi, ya itu kita bolehkan untuk istirahat. Terus pekerjaannya gimana Pak kalau dia istirahat? Langsung berhenti aja ya? Ya kan istirahatnya sebentar aja. Oke. Ya terusnya. Itu lebih baik dibanding memaksakan diri mengoperasikan sambil kondisinya tidak fit. Itu risikonya lebih besar. Ya. Untuk mengantisipasi ya. Ya. Boleh tanya? Silakan. Pak, siapa Pak? Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenal Pak Ridho, Bu Andi Sapta. Iya. Ya, nama saya Imam Mukhtarom, Bu. Saya alumni di Universitas Balikpapan, jurusan Teknik Mesin. Ya, saya mau tanya terkait dengan fatigue. Ini kebetulan saat ini saya di site GSI di Banyuwangi, Jawa Timur. Oke. Jauh ya. Sementara masih di Banyuwangi, Pak. Asli Banyuwangi, cuman kemarin saya di Balikpapan. Nah, ini kebetulan habis lulus saya pindah ke site Banyuwangi. Terkait dengan situasi COVID ini, Pak, ini kan untuk jadwal roster kan juga direvisi ya. Iya. Yang di set yang biasanya kita 42, ini sekarang kita di setnya diperpanjang. Jadi yang di set diperpanjang 2 kali lipat. Jadi 84 jadinya. Nah, 84 ini ya. jadi biasanya normalnya kan kita 42, ada yang 42. Ini sekarang karena pandemi ini kita rosternya diperpanjang. Jadi yang di set 8 minggu jadinya. Yang biasa 4 minggu kita off, sekarang jadi 8 minggu. Nah, ini bagaimana tipsnya agar kita bisa menjaga stamina kita supaya kita bekerja tetap fit walaupun dalam kondisi roster yang panjang ini, Pak. Karena ada beberapa yang memang ini kan juga pikiran ya. Apalagi ini lebaran, waktunya mental roster ya. mental. Ini bagaimana Pak untuk tips-tipsnya agar kita bisa menjaga stamina supaya kita tetap bekerja dengan baik. Oke, terima kasih. Itu aja. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam ya. Dan memang dengan kondisi pandemi ini yang tadinya harusnya jadwal cuti ya nggak bisa cuti gitu ya. Yang sedang cuti juga nggak bisa kembali ke job site gitu. Dan karena operasional di tambang harus tetap berjalan, akhirnya yang ada di job site itu diperpanjang ya, diperpanjang jam kerjanya itu sama. Saya pikir itu hampir di semua pertambangan mengalami hal yang sama. Bahkan ini sudah mungkin ada yang mau ke periode ketiga kayaknya Mas Imam ya. Iya. Jadi memang ini memunculkan pertama ya secara fisik dan juga secara mental ya. Kalau untuk memastikan fatigue secara fisiknya yang bisa kita lakukan tuh memang ada breaks ya, jeda antara
seharusnya kan mereka cuti gitu ya, tapi kan tidak bisa keluar job site. Nah, itu diberi jam istirahat beberapa hari atau karena kalau 2 minggu di job site tanpa ngapa-ngapain juga kan ini ya Bosan. bosan juga ya. kan. Nah, jadi Iya. bisa dihitung juga Mas Imam. Bisa dihitung sebetulnya berapa hari sih yang minimum harus istirahat, harus tidur gitu ya, atau harus off lah, harus off. Baru boleh masuk ke yang pola roster yang kedua gitu. Nah, itu bisa disimulasikan. Kalau saya pengalamannya pakai ya tadi yang side score itu dimasukin aja ke situ parameter-parameternya. Yang penting kan kita cari berapa hari istirahat sehingga risikonya tuh turun gitu ya. Karena kalau tanpa istirahat langsung lanjut gitu, mungkin yang jelas risiko fatigue-nya pasti lebih tinggi gitu dibanding dengan dikasih off dulu berapa hari baru kerja lagi. Dan pada saat akan memulai kerja itu harus dipastikan betul kesiapannya. Jangan sampai dia istirahat, badannya secara fisiknya oke, tapi pikirannya galau gitu kan. Ya. Nah, gitu. Jadi ditanya juga gitu, kamu siap kerja nggak? Kalau siap, ya oke. Karena kan dengan kondisi seperti ini sebetulnya galaunya kan bukan dia sendiri ya. Dan Iya. memang ini kondisi yang sedunia juga sama gitu. Jadi yang harus Jangankan yang di lokasi Pak ya, yang di rumah aja jenuh Pak. Iya. Iya. Bahkan kalau jadi yang kita harus lakukan adalah memperkuat si individunya tadi gitu. Nah, kalau kita coba masuk program kayak konseling misalnya ya. Kalau misalnya ada yang benar-benar tidak bisa menghadapi kegalauan ini, kondisi ini, perlu diajak ngobrol sama konselor misalnya ya bisa difasilitasi gitu ya. Atau Jadi peran ditambah atas fasilitas konselor ya Pak di lokasi ya? ya, betul. Tapi yang penting lagi sebetulnya pengawas atasannya karena sebetulnya kan teman-teman tuh butuh bicara ya, butuh didengar gitu ya. Iya. Butuh didengar. Jadi peran coaching and counseling, mentoring dari atasan itu juga sangat penting. Dan teman-teman sekeliling juga kan harusnya tahu ya, oh si ini kok jadi beda nih. Asalnya ceria atau jadi pendiam misalnya kan. Nah, itu hal seperti itu juga bisa dimonitor. Nah, mungkin itu salah satu indikasi stresnya itu meningkat gitu. Iya. Jadi Ya. ada program monitoring Pak ya? Iya, betul. Ada program. Dan kita masuk juga dari sisi agama gitu ya. Kegiatan-kegiatan yayasan bisa ditingkatkan. Karena ya memang kondisi seperti ini yang harus dikuatkan individunya gitu. Mungkin itu Mas Imam sharing dari Iya, Mas Imam. Yang saya bilang tadi bahwa jangankan yang di lokasi Pak, yang di rumah aja jenuh Pak, udah berminggu-minggu kita dalam kondisi seperti ini. Tapi ya ini adalah salah satu bentuk pilihan yang harus kita lakukan. Dan sharing session ini adalah salah satu wujud upaya dari Insuri untuk mendukung kondisi seperti ini. Ya, tadi saya perkenalkan sebelumnya ada Pak Rahmat Berkati. Pak Rida, kebetulan dia juga sudah terlockdown di lokasi ya, Pak Rahmat. Halo, ya. Monitoring ya. Dia sudah berapa minggu di sana, Pak? Ini jalan minggu ketiga, Bu. Minggu ketiga. Sebelumnya kan sempat juga ya bisa mungkin sekedar sharing di sana, Pak. Apa aja program yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi psikis yang bisa mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan. Ya. Gimana sih program-program di sana, Pak? Oke, Bu. Kebetulan ini sharing medis juga ya. Ya. Sharing sedikit aja. Jadi karena di musim pandemi ini, Bu, karena semuanya konsentrasi pada masing-masing untuk pencegahan dan pencegahan. Jadi semua karyawan terkait dengan fatigue ini juga kita harus meningkatkan imun
semua kan program sekarang berjalan, ada yang work from home, ada yang terpaksa harus tetap bekerja karena memang harus berkelanjutan. Jadi yang berkelanjutan ini Bu, semuanya dikasih vitamin. Jadi selain orang di rapid test, juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing pekerja, dari perusahaan menyediakan vitamin untuk semua karyawan. Jadi semua yang masuk, kita berikan vitamin. Jadi selama berpuasa dan bekerja, diharapkan imunitasnya tetap terjaga. Ya, Dan juga tetap olahraga ringan. Oke. Olahraga ringan seperti apa, Pak? Olahraga ringan, biasanya kita dipandu, dia ada coachingnya lewat Zoom juga, Bu. Karena nggak boleh olahraga sama-sama. Jadi masing-masing jadi sampai dari... senam bersama via Zoom ya? Iya, luar betul, biasa. Karena trainernya nggak bisa datang ke sana ya? Betul. Iya. Iya, menarik, Pak, menarik. Terus, Pak? Jadi itu aja, supaya itu juga udah di semua pembelajaran udah dikemas sama manajemen supaya untuk mengantisipasi kebosanan di lokasi itu. Oke. Ya supaya nggak keluar-keluar, Pak ya. Betul. Nggak boleh keluar, Bu. Ya. Aduh, menarik sekali ya tadi ya sharing-sharingnya untuk teman-teman yang tetap harus bekerja. Ya, benar sekali Pak, karena salah satu upaya kita untuk mencegah penularan ini adalah meningkatkan imunitas tubuh. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita, maka sistem pertahanan tubuh kita akan bekerja untuk melawan virus itu. Salah satu yang bisa melawan virus itu adalah sistem kekebalan yang ada di tubuh kita. Makanya kita harus membuat imunitas tubuh kita semakin meningkat supaya tidak kalah oleh virus itu. Kalau di tempat Pak Rahmat tadi ada pemberian vitamin ya, Pak, bagus sekali. Meski itu harus menjadi beban bagi perusahaan ya, tapi setidaknya itu merupakan bentuk wujud tanggung jawab daripada perusahaan untuk mencegah agar karyawannya tidak sakit ya. Daripada kalau sakit bisa menulari semua. Kalau semuanya terkena bisa berakibat ke produktivitas kerja ya Pak. Ya, seperti contoh beberapa layanan medis terpaksa tutup karena hampir semua petugasnya reaktif ya, untuk mencegah penularan lebih banyak lagi. Oh, ada Pak Habib ini yang bertanya ya. Pak Habib. Halo Pak Habib. Pak Habib Syafarani. Halo Pak Habib. Ya, mungkin saya bacakan aja ya. Sepertinya kebanyakan membahas tentang galau secara tidak langsung. Oh, ini aneh ya. Ada sharing juga ya. Sepertinya kebanyakan membahas tentang galau. Secara tidak langsung trennya di aspek psikologis. Mengurangi galau bisa dilakukan dari diri individu, seperti relaksasi mandiri, mendengarkan musik, melakukan hobi dan komunikasi yang efektif, baik dengan rekan kerja maupun dengan group leader, dan juga melakukan stretching. Ya, seperti yang sudah dibahas tadi ya oleh Pak Rida, dan ada sharing pengalaman dari Pak Rahmat. Ya, baik. Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan terkait dengan manajemen sistem penanganan kelelahan kerja di tempat kerja? Ini tadi dibahas tentang penanganan kelelahan pengendalian kelelahan di sektor tambang ya, langsung dari Pak Rida, yang merupakan praktisi K3L. Beliau adalah manajer HSE di PT Bangun. Ya, Bapak Ibu mohon untuk jangan lupa mengisi absensi ya. Jadi untuk kalau misalnya ada yang membutuhkan sertifikat bisa diisi. Ya, dan kami tetap membutuhkan saran dan kritik atau input dari Bapak Ibu terkait dengan materi-materi yang akan kami tayangkan berikutnya. Karena insya Allah kegiatan ini akan berlanjut terus. Sementara kami jadwalkan untuk setiap Sabtu
Namun kalau ada perubahan akan kami berikan pemberitahuan. Bapak Ibu bisa melihat informasi di IG Insurin, di Facebook, di fanpage atau di website. Ya, mungkin untuk terakhir ya, karena tinggal 8 menit lagi. Pak Rida ada mungkin sekedar closing statement yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih Bapak, Ibu-Ibu ya, atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kalau ada salah-salah, mohon dimaafkan ya. Ya mudah-mudahan ini bisa di sesi ini ya bisa berdampak pada meningkatkan risiko fatigue ya, dan juga menurunkan atau menghilangkan insiden terkait dengan fatigue. Dan di penghujung Ramadan ya, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu, tidak terasa hampir 2 jam ya kita berada di sharing session ini. Ini adalah sharing session yang ketiga terkait dengan sistem manajemen kelelahan yang ada di perusahaan. Ya, bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa kelelahan ini adalah salah satu bentuk sindrom atau gejala yang timbul yang disebabkan oleh aktivitas berlebih, dan salah satu bentuk tanda yang dikeluarkan oleh tubuh bahwa sebaiknya beristirahat, karena kalau tidak beristirahat bisa mengakibatkan fatality. Ada beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya kelelahan, yaitu dari faktor pekerjaan dan non-pekerjaan. Kemudian kelelahan ini perlu mendapatkan perhatian karena dia adalah salah satu faktor risiko yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Ada banyak hal yang bisa ditimbulkan oleh kelelahan itu, yaitu mental fatigue dan physical fatigue. Dan tadi juga sempat di-sharing ada beberapa bentuk program kegiatan dari perusahaan untuk mengantisipasi kelelahan itu, yaitu dalam bentuk pelatihan, pengawasan, kemudian dari segi kesehatan, bahkan sampai kepada pembatasan obat-obatan yang bisa menimbulkan ngantuk. Ya, Bapak Ibu, ini adalah secara singkat saya rasa karena waktu juga yang membatasi kita, namun setidaknya ini bisa menjadi semacam referensi Bapak Ibu untuk lebih memperdalam terkait dengan pengendalian kelelahan. Ya, kami mengucapkan khusus terima kasih kepada Pak Rida, pemateri, yang telah meluangkan waktu. Saya tahu Pak Rida ini masih banyak pekerjaan, termasuk tugas-tugas kuliah ya Pak. Saya juga Pak, dari semalam ini baru berapa jam tidurnya, karena kami lagi kena deadline untuk mengumpulkan tugas. Ya, terima kasih Pak Rida. Semoga ini menjadi amal ibadah buat Pak Rida sudah berbagi ilmu dengan kami semua di sini terkait dengan upaya pengendalian kelelahan, sistem manajemen kelelahan. Bapak Ibu peserta, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Saran dan input kami tunggu untuk keberlanjutan acara ini adalah bagian dari kita mendukung stay at home atau work from home untuk menghindari kegalauan tadi ya. Jadi tetap ada upaya kita untuk memperdalam ilmu. Ya, ini adalah hari terakhir Ramadan. Kami selalu berdoakan Bapak Ibu tetap dalam kondisi sehat, kondisi fit, dalam kondisi selamat untuk melaksanakan segala aktivitas. Mudah-mudahan tetap semangat, Indonesia tidak terserah. Ini dibutuhkan kerjasama dari kita semua untuk upaya menanggulangi pemutusan mata rantai COVID-19. Semoga wabah pandemi ini segera berakhir dan kita kembali ke kehidupan normal yang sebenarnya ya. Saya agak ngeri kalau membaca beberapa
kajian-kajian bahwa akan datang new normal life. Kalau saya malah pengennya normal life yang sebenarnya seperti sebelum-sebelumnya. Kita bisa bertemu, bertatap muka tanpa harus menggunakan APD segala macam. Mudah-mudahan itu segera datang. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya sampai. Jadi cukup untuk bulan Ramadan ini kita bisa melakukan ibadah semaksimal mungkin. Besok insya Allah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Selamat berlebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Kami mewakili Insurin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin masalah jaringan atau apa. Terima kasih atas segala bentuk dukungannya. Apabila membutuhkan informasi selengkapnya bisa langsung japri ke saya atau ada Mas Awal, admin dari Insurin. Bentar Pak, saya lihat dulu chatin. Siapa tahu ada yang lalu. Oke, materi nanti akan kami share ya. Ya, baik. Terima kasih. Ini peserta banyak Pak. Ada dari Palu, dari Sulawesi Utara, dari Bali, dari Kendari, dari Balikpapan, dari Melak, dari mana-mana ini Pak. Iya, baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus protokol pencegahan COVID-19 dengan satu. Saya kebetulan orang Kesmas, jadi di mana-mana saya pesankan. Satu, tetap physical distancing, jaga jarak, tetap di rumah. Namun apabila harus keluar rumah dalam keadaan penting, menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan dengan memakai sabun di air yang mengalir minimal 20 detik. Atau menggunakan hand sanitizer, perbaiki imunitas tubuh, selalu berpikiran positif. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap selamat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di next session berikutnya. Wah, ini ada yang baru mau masuk nih. Bu Yaya, ini materi udah saya upload, cuman masih proses nih Bu Yaya. Oke, baik Pak, ditunggu Pak. Terima kasih Bu Aya, terima kasih Pak Rida. Terima kasih Pak Dasri. Ini Pak Dasri saya ini kurang orang bagus tambang ini. juga nih. Kalau Bapak Ibu butuh konsul terkait dengan tambang juga nih, bisa langsung ke Pak Dasri ya. Jadi Pak Rahmat kapan kapan di sana Pak? Balik liburnya nanti tanggal. Jadi lebaran. Pas lebaran Bu. Jadi lebaran di lokasi ya Pak? Iya. 3 hari setelah lebaran baru boleh pulang. Oke. Iya, agak susah juga sih ya kondisi sekarang karena mau tidak mau perusahaan harus menambah kos untuk itu ya. Dari APD, dari harus mengadakan rapid test ya. Dan itu tidak murah gitu. Ya mau tidak mau mempengaruhi produktivitas perusahaan. Ada beberapa dari sharing-sharing teman-teman yang bekerja di perusahaan itu menjadi beban bagi pengusaha ya. Ditambah situasi saat ini produktivitas tidak bisa digenjot. Namun di lain sisi beban kos bertambah. Tapi ya itulah risiko ya. Bu, materinya sudah saya upload ya. Ya Bapak Ibu silakan di-download ya materinya. Oke, Bapak Ibu saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rida, makasih. Mohon pamit Bu ya. Iya Pak Dasri, makasih Pak Rahmat. Pak Rahmat.